Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Kurnia Hayati, lalu Davina Tria Julianti, dan Dinda Nuraini. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perencanaan sumber daya manusia. Nah, di sini ada pengertian perencanaan SDM. Apa sih perencanaan SDM itu? Menurut Andrew L. Sikula dalam Yani tahun 2012 mengemukakan bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan sumber manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. Nah, dengan secara lebih sempitnya nih, perencanaan sumber daya manusia itu berarti mengestimasi secara sistematik permintaan atau kebutuhan dan suplai tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia itu adalah proses sistematis yang mencocokkan pasukan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan pekerjaan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Davina Tria Julianti. Kenalkan, saya Davina Tria Julianti. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Pada bagian PPT ini, ada manfaat perencanaan SDM. Perencanaan SDM yang baik secara luas akan berguna untuk yang pertama itu memperbaiki pemanfaatan SDM, yang kedua menyesuaikan aktivitas SDM dan kebutuhan di masa depan secara efisien, yang ketiga meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru, yang keempat melengkapi informasi SDM yang dapat membantu kegiatan SDM dan unit organisasi lain. Kemudian di slide selanjutnya, ada langkah-langkah dalam perencanaan SDM harus melalui proses kebutuhan SDM, yaitu yang pertama, ada analisis berupa faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Nah, sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan bisa mengakibatkan perubahan kebutuhan sumber daya manusia, yaitu yang pertama, perubahan dalam lingkungan eksternal, yang kedua, perubahan dalam lingkungan internal organisasi, kemudian yang ketiga, perubahan tenaga kerja organisasi. Selanjutnya yang kedua, ada peramalan kebutuhan SDM. Kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang dapat diramalkan dengan menggunakan berbagai macam metode. Menurut Al-Fajjar dan Heru, terdiri dari yang pertama, estimasi manajerial. Manajer membuat estimasi kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang berdasarkan pengalaman yang masa lalu. Estimasi ini dapat dibuat oleh top manager dan diturunkan ke level manager di bawahnya. Untuk kepentingan revisi, dapat saja estimasi ini dinaikkan kembali ke top manager oleh level manager di bawahnya. Kemudian yang kedua, teknik Delphi. Peramalan menggunakan juri yang terdiri dari para ahli untuk membuat estimasi sendiri-sendiri tentang kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang, beserta berbagai asumsi yang menyertainya. Perantara ini kemudian mempresentasikan hasil peramalan setiap ahli beserta asumsi-asumsinya kepada setiap ahli yang lain dan memperkenalkannya untuk merevisi bila diperlukan. Proses ini berjalan terus sampai dengan dicapainya suatu kesepakatan di antara para ahli tersebut. Kemudian yang ketiga ada penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Organisasi harus menentukan kebutuhan SDM pada masa yang akan datang, yang meliputi jumlah dan kemampuan yang dimiliki, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Kemudian yang keempat ada analisis ketersediaan. SDM dan kemampuan perusahaan dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu internal dan eksternal. Kemudian yang kelima, ada penentuan dan implementasi program. Pada kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja ini,
Dapat terjadi beberapa kemungkinan, seperti tidak ada perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja, terjadinya kelebihan suplai tenaga kerja, dan dapat juga terjadi kekurangan suplai tenaga kerja. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dini Nuraini dengan NPM 202325000276. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu peran spesifik personalia dalam perencanaan SDM. Di dalam setiap tahapan perencanaan SDM, membutuhkan upaya kerjasama manajer SDM dan para manajer lini dalam organisasi. Peran utama manajer SDM yaitu mengkoordinasikan, memonitor, dan menyatukan proses. Manajer SDM biasanya menyediakan struktur dan menentukan waktu yang harus diikuti oleh manajer lini. Kemudian manajer lini menentukan SDM dan menyalurkan informasi kebutuhan SDM tersebut ke staf SDM. Kemudian peran SDM yaitu menerima informasi yang sudah disalurkan oleh manajer lini. Kemudian selanjutnya itu suplai sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada perkiraan suplai internal. Sekarang ini penyelenggaraan audit sumber daya manusia dianggap sebagai suatu keharusan. Audit sumber daya manusia memiliki banyak manfaat, salah satunya yaitu memberikan informasi yang lengkap bagi setiap pekerja di dalam organisasi yang bersangkutan. Ada dua jenis audit. Yang pertama yaitu audit yang ditujukan bagi mereka yang tidak menduduki jabatan manajerial. Yang kedua yaitu audit yang ditujukan bagi mereka yang menduduki jabatan manajerial. Kemudian yang kedua itu perkiraan suplai eksternal. Suplai eksternal ini perhatiannya diajukan kepada tenaga kerja yang sudah bekerja di organisasi lain atau di pasaran kerja. Kebijaksanaan yang dilaksanakan sangat bergantung pada dua hal. Yang pertama yaitu mental, psikologisnya itu baik atau tidak. Kemudian sikap profesionalnya berkembang dengan baik atau tidak. Dan hal yang kedua yaitu ada tidaknya dorongan serta kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan dari atasan kepada bawahan masing-masing. Kemudian yang ketiga itu analisis pasaran kerja. Untuk mencari pekerja yang baru itu tidak mudah karena ada persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama itu faktor pendidikan, dilihat dari tingkat pendidikan formalnya yang pasti mutunya sudah terjamin. Kemudian yang kedua yaitu sikap masyarakatnya, pandangan masyarakat bagaimana, kemudian persepsinya. Yang ketiga yaitu situasi perekonomiannya, pertumbuhan ekonominya besar atau tidak pertumbuhan ekonominya. Kemudian yang terakhir yaitu faktor demografi, dilihat dari segi usia, jenis kelamin, dan dari tingkat pendidikan.